Oh, Gang Asem. Oh, di Gang Asem? Iya. Di rumahnya siapa dia ke sana? Ibu Iin kayaknya. Oh, Ibu Iin. Oh, gitu. Nomor berapa rumahnya? Nomor berapa? 7. Ini udah tetangganya. Iya. Pernah tahu nggak sih ada cowok gitu yang tinggal di sini? Namanya Kurang tahu. deh. Zainal. namanya Zainal. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Cuma kalau yang Mak Ijangnya sendiri tuh di gang sebelah. Iya, dia tadi ke sana. Gang Asem nomor berapa tadi? Nomor 7. Oh, nomor 7. Rumahnya Ibu Iin ya? Iya. Oh, iya, Mas, kita ke sana yuk. Mas. Ya, Bu ya. Ya. Makasih ya, Tenun Teh ya. ya, Teh ya. Makasih ya. Kita ke Kita langsung rumahnya aja, ya. Bu Iin yuk. Bu Iin ya. Kita ke rumah Ibu Iin ya. Yuk. Gang sebelah deket, jalan kaki aja yuk. Buru-buru kita menuju ke tempatnya Bi Ijan. Nah, pas kita menuju ke tempatnya Bi Ijan. Tadi katanya lurus. Abis itu ada gang ke kiri. Ke kiri ya. Di langsung depan ya. sini berarti ya. Ayo, cepet Mbak. Mas, 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 itu Mak Ijan, Mas. Mak Ijan, itu Mak Ijan. Mak Ijan, Mak Ijan, Mak Ijan. Apaan sih? Ada apa ini? Kenapa ini? Ini orang ngumpetin Zainal. Di mana Zainal? Kamu sembunyikan di mana Zainal? Jadi laki-laki itu nyari Zainal. Utangnya ternyata masih banyak Zainal ini. Astagfirullahaladzim. Abang siapa? Gua nagih utang ke Zainal. Orang ini ngumpetin Zainal. Ya Allah, ngumpetin Zainal. Astagfirullahaladzim, Pak, nggak boleh main gitu. Diam tuh. Sabar dulu Bang, jangan begitu dong. Ini kenapa ini? Udah. Iya, Coba coba ibu diri aja, Mak. Eh, itu kan dosa ikut campur semuanya. Ngapain lu ikut campur semua? Nah, dia bayar utang. Dia ngumpetin Zainal juga. Tapi kan bukan dia yang utang. Iya, dia tapi ngumpetin. Dia ikut campur. Kita jelasin sama dekolektornya pelan-pelan ya. Jelaskan semuanya dengan baik dan benar. Nggak perlu emosi, nggak perlu marah-marah seperti ini. Tapi nggak bisa. Jangan kayak gitu Kalau dong, cari Bang, Zainal, caranya. cari aja lah. Ngapain ngejar dia? Dia kan nggak tahu apa-apa kan? Tuh, dia nggak tahu apa-apa kok. Abang udah jangan marahin dia, Bang. Kemarin ada yang ngeliat lo sama Zainal. Nggak usah Lo nunjuk-nunjuk, ngumpetin- nggak usah nunjuk-nunjuk. Diam aja. Udah, Nggak usah diam. Ini kita lagi syuting ini. Ngapain kamu tahu gua? Gua mau nagih utang sini. Nggak ada utang-utangan di sini. Dia kan nggak tahu apa-apa. Saya tanggung jawab, siapa lo mau tanggung jawab? Nggak apa-apa, Mbak Ica, nggak apa-apa. Bang, nggak apa-apa, nggak diapa-apain kan? Lu jangan kabur. Bang, nggak diapa-apain kan? Awas lo, ha? Bang, Ya, udah, kalau Bang. gua tahu lo ngumpetin diam, lo juga diam. Namanya debt collector. Ya, dia pasti dibayar untuk penagihan supaya dia dapat hasil, supaya dia dapat untung, makanya dia kasar supaya orangnya ketakutan dan mau bayar. Itu yang dilakukan. Dikasih tahu berkali-kali nggak bisa debt collector ini, akhirnya kita usir, ya kita suruh tim untuk jauhin dari klien kita. Udah abang, udah pergi aja, udah pergi. Udah, abang. Bang, urusin abang, udah. Emang nggak tahu kan, nggak tahu apa-apa kan, udah. Udah. Awas lo ya. Kalau gua tahu lo sama Zainal, gua sikat lo. Bang, tolong, Bang. Udah nggak usah ngancem sama perempuan, udah cabut ke sana aja, nggak usah cari masalah, ayo. Urusannya apaan? Udah nggak apa-apa kan, baik aja. Hah? Duit Ya udah lah. ngasih dulu gede, ngasih gede. Oke, kita urusin bang. Lu urusin apaan sama lo? Utang kan? Iya. Ya udah gue ya. Dibayar kayak apaan? Ini bang, udah biarin. Tapi inget lo ya, kalau ini urusannya kagak beres, gua cari lo. Ya. Tolongin saya, Dek. Tadi lagi utang ini, Mak. Iya, Dek. Dia sering datang ke sini. Iya, nagih Zainal. Akhirnya Bi Ijan ini ngasih tahu di mana Zainal. Di mana Zainal, Bi, di mana? Ditunjukkan sebuah rumah. Ya. Sebuah rumah yang sangat sederhana sekali. Zainalnya mana, Mak? Di situ, Neng. Rumah siapa, Mak? Rumah temennya emak. Zainal di sini. Tinggal di situ. Selama ini tinggal di sini. Tadi dia ada sekarang di situ. Ada, Neng. Mak, ayo Mak anterin kita, Mak. Anterin kita, Mak. Ayo. Ya, rumah di tengah hutan, berantakan begitu, Zainal tinggal di sana. Tadinya Zainal ini orang kaya loh, coba. Ini Zainal, Ma. Ya Allah, Zainal. Ya Allah, kenapa? Zainal,
Jainal yang duduk di kursi roda. Untuk ngomong aja susah. Ya. Untuk ngasih tahu sama seseorang, untuk komunikasi sama seseorang aja udah nggak sanggup dia. Dia menangis di situ. Dia hopeless, dia kecewa di situ. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Dia mau ngomong susah. Karena dia mengalami stroke. Kamu kenapa nggak ke rumah kakak aja, nyari kakak? Kan tahu nomor telepon kakak. Mak, Jainal kenapa, Mak? Bisa jadi seperti kayak gini, Mak. Jainal kenapa, Mak? Dan Wirna kaget minta ampun. Dia syok di situ. Dia nggak percaya adiknya mengalami hal yang seperti itu. Padahal masih sangat muda. Dia peluk adiknya, dia cium adiknya. Dia bilang dia kangen sama adiknya. Dia bilang dia akan coba berusaha untuk mengajak adiknya tinggal di rumahnya. Wirna janji bahwa dia tidak akan melepaskan adiknya lagi. Wirna janji dia akan menolong adiknya. Coba. Banyak para penagih utang datang ke rumahnya. Emang Mak nggak seperti berobatin ke rumah sakit, Mak? Mak aja berobat, Neng. Tapi Mak mau pulang karena gak ada biaya. Habis itu Mak mau pulang kampung, Neng. Jainal pulang sama kakak ya, Jainal ya. Pulang sama kakak. Nanti kamu berobat sama kakak biar sembuh ya. Ayo ya pulang sama kakak. Berobat sama Jainal, ayo kita pulang, kita berobat. Ya walaupun Jainal akhirnya berusaha untuk menolak keberadaan Wirna. Menyuruh kita pergi dari tempat itu. Ya, mengusir kita semuanya. Tapi Wirna yakin. Ya, kasih sayangnya pasti akan meluluhkan adik Jainal. Kasih sayangnya pasti akan meluluhkan ya, sifat adiknya yang keras. Ya. Akan bisa meluluhkan hatinya yang keras sehingga bisa mencair dan bisa bergabung sama keluarga. Kalau tetap punya jalan maafin kakak, Jainal. Tapi kamu harus pulang, ayo sama kakak. Jainal. Pulang semuanya. Pulang. Pulang semuanya. Jangan kayak gitu, Jainal. Kakak sayang sama kamu, Jainal. Ayo pulang, Jainal. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, kalau kita punya hati yang ikhlas, hati yang selalu bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu subhanallah. Hidup kita akan tenang, hidup kita akan nyaman. Ya. Ini subhanallah jarang orang punya sifat seperti itu. Apalagi kita mempunyai sifat bisa memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah itu luar biasa. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa di setiap doanya mau memaafkan dosa saudaranya, dosa keluarganya, atau dosa seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, insya Allah dia akan masuk surga tanpa hisab. Coba, masuk surga tanpa hisab kalau kita bisa memaafkan orang yang sudah menzolimin kita. Ya Maya, titip Jainal, rawat dia baik-baik ya Maya. Mak, Mak, itu dia Maya. Iya, Neng, iya. Kasian banget Jainal, Mbak. Kenapa dia nggak pulang sama saya, Mbak? Saya mohon sama dia, Mbak. Saya pengen sembuhin dia.
Kita semua pasti sedih ya. Kalau punya adik, punya saudara, ternyata nggak deket sama kita, ternyata nggak sayang sama kita. Astagfirullahaladzim. Siapapun pasti akan merasa sakit hatinya kalau tidak diakuin saudara. Kok tidak pernah akur sama keluarga kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Padahal udah jelas-jelas. Ya. Mirna sama Jainal ini cuma tinggal berdua di dunia ini. Mereka udah nggak punya siapa-siapa. Tapi coba. Jainal malah nggak akur sama kakaknya. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita sama saudara harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati. Ya. Agar kita ada, ya, ada kerukunan ya, ada kebahagiaan dalam keluarga kita. Ya. Jangan sampai kita sama saudara ribut satu sama lain. Ya. Apalagi sama saudara seiman, semuslim. Astagfirullahaladzim. Barang siapa memutuskan tali silaturahmi, astagfirullahaladzim, ya. Tidak akan bukakan pintu surga buatnya. Selama dia punya salah, dia harus minta maaf sama orang tersebut. Ya mudah-mudahan ya, kita semua dibukakan pintu hati kita untuk bisa maafkan satu sama lain, untuk bisa mencintai dan menghormati satu sama lain. Ya. Ingat kita itu Islam bersaudara, ya, Muslim bersaudara. Ya. Siapapun juga kita bersaudara. Ya. Agama lain juga saudara kita. Kita wajib hargai. Ya. Kita wajib jaga, kita wajib cintai mereka semua.